Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Siti Nurbaya, SPDMM, dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan saya mengajar pada program studi manajemen. Sebagai dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar, saya wajib melaksanakan catur dharma perguruan tinggi, yaitu 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, dan yang keempat adalah pengamalan al-Islam kemuhammadiyahan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu dharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi manajemen adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 atau MSDM 1. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses perkuliahan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, yaitu deskripsi singkat mata kuliah, metode perkuliahan, media pembelajaran yang saya gunakan, dan sistem penilaian yang saya lakukan. Deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini dengan kode mata kuliah KB 72326 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana menganalisis dan mendesain pekerjaan sehingga sesuai perencanaan tenaga kerja, cara-cara melakukan rekrutmen dan seleksi. Manajemen Sumber Daya Manusia 1 juga memperkenalkan berbagai cara untuk memberdayakan manusia lewat pelatihan, manajemen kinerja, mengenalkan strategi dalam manajemen kepemimpinan, dan manajemen krisis, serta pentingnya audit sumber daya manusia dalam perusahaan. Sementara bahan kajian mata kuliah Manajemen SDM 1 adalah yang pertama itu pendahuluan, kemudian analisis dan rancang bangun pekerjaan, kemudian perencanaan SDM, kemudian rekrutmen dan seleksi, pengenalan, pelatihan dan pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, kinerja dan penilaian prestasi kerja, motivasi dan inovasi manajemen, manajemen kepemimpinan, manajemen krisis, dan audit sumber daya manusia, yang kesemuanya itu saya bagi menjadi 16 kali pertemuan. Kemudian yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah metode perkuliahan. Metode perkuliahan yang saya gunakan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 adalah metode ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab, dan kuis. Pertemuan pertama selalu saya awali dengan kontrak perkuliahan yang menjelaskan secara singkat materi-materi yang akan didiskusikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selain menjelaskan semua materi secara singkat, saya juga memberikan motivasi-motivasi kepada mahasiswa untuk selalu semangat mengembangkan dirinya, karena di era sekarang ini ilmu dapat diperoleh dimanapun kita berada dan kapanpun kita inginkan. Kemudian pertemuan kedua sampai ketujuh itu adalah pembahasan materi. Dalam hal ini saya menggunakan metode ceramah, kemudian juga diskusi, tanya jawab yang saya selingi dengan pemberian kuis. Pemberian kuis ini saya menggunakan aplikasi Padlet dan aplikasi Jamboard yang ada pada Google Meet. Di pertemuan ke-8, saya melaksanakan ujian mid semester dengan memberikan soal-soal kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu berpendapat dan mengeksplor kemampuannya terkait dengan materi yang telah didiskusikan. Di pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14, saya menggunakan metode diskusi dengan memanfaatkan fitur breakout room pada aplikasi Zoom. Saya membagi mahasiswa ke kelompok-kelompok kecil secara acak untuk berdiskusi terkait dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya.
Pembagian kelompok secara acak saya lakukan dengan tujuan untuk menciptakan dan membangun kolaborasi antar mahasiswa dalam menyelesaikan tugas hari itu juga. Dengan pembagian waktu itu diskusi kelompok itu selama 45 menit, kemudian presentasi hasil diskusi selama 25 menit dan tanya jawab selama 80 menit. Dengan metode ini juga saya bisa langsung menilai keaktifan mahasiswa di roomnya masing-masing. Di akhir perkuliahan, saya memberikan tugas kelompok berupa studi kasus dengan membuat materi dalam bentuk makalah dan membuatkan PPT-nya. Dan saya juga meminta kepada mahasiswa untuk mengirimkan video rekaman hasil diskusi kelompok mereka. Yang selanjutnya, rekaman diskusi kelompok diposting di YouTube sebagai tugas proyek pertemuan. Ke-15 saya gunakan untuk mereview semua materi yang telah dipelajari. Di pertemuan ke-16 adalah ujian final test dengan metode face to face, yaitu menjelaskan dengan detail terkait materi yang telah dipelajari. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan adalah Zoom, Google Meet, video, YouTube, WhatsApp, email, dan Classroom. Zoom dan Google Meet digunakan untuk perkuliahan daring selama pandemi COVID-19. Kemudian video juga saya terkadang menggunakannya dengan mengambil video-video pembelajaran dari internet untuk memudahkan mahasiswa terkait dengan materi yang didiskusikan. Sementara untuk YouTube, saya menggunakan untuk pengiriman tugas proyek. WhatsApp untuk berkomunikasi dengan mahasiswa terkait dengan perkuliahan. Kemudian email juga saya gunakan untuk pengiriman tugas mid semester. Dan Classroom saya menggunakan juga sebagai alat komunikasi dengan mahasiswa terkait segala hal, apakah itu perkuliahan ataupun di luar perkuliahan, seperti memberikan informasi terkait dengan program-program pengembangan diri mahasiswa. Kemudian yang keempat itu adalah sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya lakukan itu mencakup yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan ini saya berikan penilaian dengan bobot 10%. Kedisiplinan juga saya menilai dalam hal berpakaian dan masuk ke room saat perkuliahan. Kemudian keaktifan saya memberikan bobot 10%. Di sini saya melihat keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan dan juga termasuk mahasiswa yang mengaktifkan kamera saat perkuliahan, karena biasanya mahasiswa masuk di ruang perkuliahan kemudian matikan kamera. Yang selanjutnya adalah tugas. Tugas ini saya bagi menjadi dua, yaitu kuis dan proyek. Kuis itu dengan menggunakan aplikasi Padlet ataupun dengan aplikasi Jamboard yang ada pada Zoom dan Google Meet, itu saya memberikan bobot 20%. Kemudian proyek, tugas proyek itu bobotnya adalah 30%, yang hasilnya mahasiswa itu bisa melihat di YouTube dan bisa men-share sehingga mendapatkan poin-poin dan poin untuk mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian mid semester. Mid semester ini saya memberikan penilaian dengan bobot 15%, kemudian final test bobotnya adalah 15%. Sehingga hasil yang diharapkan dalam perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu menguasai berbagai konsep manajemen yang relevan serta manfaat maupun tasan penerapannya dalam pengambilan keputusan. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan prinsip, metode, dan strategi manajemen SDM untuk menganalisis dan memecahkan masalah terkait manajemen SDM atau
mengembangkan strategi bisnis. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Ya, baik ya adik-adik, sebelum masuk ke inti perkuliahan kita, sebelumnya saya akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Itu tadi ya adik-adik video terkait dengan materi kita hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, siapa yang ingin berkomentar terkait dengan kegiatan apa kira-kira yang terlihat pada video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Asbar. Dari video yang saya lihat tadi, kita kan terdiri dari 3 orang yang memiliki aktivitas. Nah, kita memiliki pertanyaan Ibu tentang, dilihat dari gambaran video yang saya lihat bahwa adanya terjadi manajemen organisasi dalam sistem pengaturan. Mungkin ini yang perlu saya perjelas, bukan di situ kan tidak ada deskripsi tulisan ataupun percakapan di dalamnya. Nah, pertanyaan saya, Bu, indikasi apa atau kegiatan apa yang lebih signifikan dilakukan? Apakah itu bersifat pengarahan ataukah semacam percakapan biasa di video tersebut? Ya, baik ya, itu tadi dari Asbar. Sebentar saya kumpulkan dulu. Siapa lagi yang ingin berkomentar atau memberikan tanggapan terkait dengan video yang adik-adik sudah lihat tadi? Aktivitas apa kira-kira yang ada di video tersebut? Oke, saya Bu. Ya, silakan Fitra. Dari gambaran yang saya lihat tadi, ada beberapa scan yang
menunjukkan bahwa adanya rekrutmen, terus adanya interview yang itu salah satunya termasuk seleksi dalam merekrut pegawai di sebuah perusahaan. Jadi menurut saya kegiatan yang dilakukan tadi itu termasuk ke bagian merekrut pegawai baru dalam sebuah perusahaan. Itu Bu, terima kasih. Ya, baik. Saya mesti butuh satu orang lagi terkait dengan aktivitas yang ada di video tersebut. Oke, saya Bu. Ya, Oke, baik. Bismillah. Sebelumnya izin menjawab Bu. Saya Andi Mardaniar. Jadi dari sepahaman saya tentang video ini, saya melihatnya video ini menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, di mana fungsi manajemen sumber daya manusia ini meliputi rekrutmen, seleksi, dan penempatan, di mana dalam video tersebut terdapat proses kekosongan jabatan proses kekosongan jabatan. Di situ bidang SDM-nya itu lagi mencari sumber daya manusia yang cocok untuk jabatan tersebut. Makanya dia membutuhkan sumber daya manusia yang lebih mumpuni di bidang tersebut. Selanjutnya itu aku melihatnya ada proses seleksi. Di situ proses seleksi ini lebih kepada menyaring pelamar atau calon pelamar yang lebih tepat untuk memenuhi jabatan tersebut, dan selanjutnya itu penempatan di bagian yang sudah sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Mungkin itu dari saya, Bu. Makasih, saya kembalikan ke Ibu. ya. Baik ya, dari 3 orang, Muhammad Asbar, Fitra Aulia, dan Andi Mardaniar, ya, berkomentar terkait dengan video yang dilihat. Jadi, video yang disaksikan tersebut itu adalah merupakan gambaran dari proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Nah, inilah hari inilah materi tersebut ya akan kita bahas dengan lengkap bagaimana kita melakukan rekrutmen, kemudian mengapa kita melakukan rekrutmen ya, atau mengapa suatu perusahaan itu melakukan rekrutmen, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi dan penempatan. Itu. Jadi Muhammad Asbar, tadi aktivitas yang dilihat, yang kemudian pertanyaannya indikasi ya. Iya, Indikasi apa? Jadi untuk melakukan suatu rekrutmen itu ada beberapa hal yang perlu kita yang perlu kita cermati terlebih dahulu, yaitu ya misalkan adanya kekosongan jabatan sehingga kita atau suatu perusahaan itu melakukan suatu proses rekrutmen itu. Jadi seperti itu proses-proses rekrutmen yang terjadi. Jadi sebelum proses itu terjadi, suatu perusahaan itu melihat terlebih dahulu ya, dengan di bagian di perencanaan SDM itu membuat suatu analisis ya, analisis jabatan terkait dengan kekosongan yang ada pada job-job yang tertentu. Seperti itu. Nah, tadi sudah bagus ya, ada proses rekrutmen, kemudian seleksi dan penempatan. Kemudian saya ingin bertanya lebih lanjut ya, kalau rekrutmen itu sebenarnya apa sih itu rekrutmen? Ini menurut pandangan pribadi Bu atau? Ya, menurut pandangan pribadi. Jadi mengeksplor saja apa yang ada di pemikirannya terkait dengan rekrutmen. Izin saya Bu. Kalau ya, silakan. Kalau pandangan saya tersendiri tentang rekrutmen, mungkin agak sama yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa adanya dalam suatu perusahaan misalnya adanya kekosongan jabatan sehingga itu perlu untuk dilakukan. Kan dalam setiap misalnya suatu perusahaan atau manajemen organisasi itu pasti ada bidangnya masing-masing. Contoh mungkin di bidang HRD misalnya, kalau di perusahaan HRD ini tujuannya untuk apa? Nah kan kebanyakan kalau saya lihat di pamflet untuk peluang kerja ini, HRD banyak dibuka peluang untuk jurusan psikologi dan manajemen.
Nah, di sini saya melihat bahwa mengapa dilakukan proses rekrutmen dengan adanya indikasi di dalamnya seperti persyaratan-persyaratan tertentu, itu tentunya kita melihat dari segi skillnya atau apa-apa saja yang pernah dipelajari oleh si pelamar pekerja itu sendiri. Jadi menurut saya proses perekrutan itu bagaimana kita mengetahui skill dan soft skill seseorang dalam menjalankan kinerja dalam suatu perusahaan gitu. Ya, bagus ya. Jadi pengertian rekrutmen itu adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia, dalam hal ini adalah karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Jadi proses untuk mendapatkan sejumlah SDM yang berkualitas. Mengapa berkualitas? Ya tentunya semua perusahaan yang melaksanakan rekrutmen itu tentunya ingin mendapatkan SDM yang berkualitas. Untuk apa kita lakukan suatu rekrutmen kalau kita tidak ingin mendapatkan karyawan yang berkualitas? Ya, tentunya juga disertai dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Nah, itu ya. Kemudian ya, kita lanjut pada slide selanjutnya. Ini. Jadi tujuan rekrutmen itu adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan yang berkualifikasi tertinggi yang terbaik. Nah, kira-kira siapa yang bisa menerjemahkan atau mendeskripsikan terkait dengan tujuan rekrutmen yang saya buat ini ya? Menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualifikasi tertinggi dari yang terbaik. Jadi maksudnya di sini adalah ya, tujuan dari rekrutmen itu ya suatu perusahaan ingin mendapatkan pelamar yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan. Jadi maksudnya kalau misalkan perusahaan tersebut butuh seorang akuntin, ya tentunya akan akan merekrut akuntin yang sebanyak-banyaknya untuk kemudian diseleksi. Seperti itu. Kemudian ya, kualifikasi misalkan suatu perusahaan ingin menerima seorang manajer, tentunya kualifikasinya itu mungkin ya dari sarjana manajemen atau doktor manajemen, ya, seperti itu. Jadi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber. Seperti itu, ya. Itu maksud dari tujuan rekrutmen. Baik ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip rekrutmen. Jadi dalam proses rekrutmen itu kita juga menggunakan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Kemudian ada jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Biaya yang diperlukan diminimalkan. Kemudian perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan, fleksibel dan pertimbangan hukum. Nah, untuk prinsip-prinsip rekrutmen, di sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas terkait dengan beberapa prinsip rekrutmen. Oke, mungkin saya, Bu. Ya. Oke, baik. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa harus ada pertimbangan hukum? Jadi kemarin aku sempat soal SPK gitu, Bu. Surat perintah kerja. Nah, di surat perintah kerja itu terdapat beberapa undang-undang dan hukum-hukum. Nah, di situ ada juga undang-undang soal ketenagakerjaan. Kenapa sih kita harus berpatokan pada pertimbangan-pertimbangan hukum ini? Jadi, ketika kita udah menandatangani suatu kontrak, kita akan menjadikan itu sebuah pedoman bahwasanya ini yang bakalan kita lakukan ke depannya dengan beberapa hak dan kewajiban yang akan kita miliki untuk ke depannya, Bu. Mungkin itu dari saya karena jika kita tidak punya pegangan atau pedoman hukum,
di dalam satu organisasi itu bakalan terjadi mungkin perbedaan pendapat. Mungkin itu, Bu. Ya, Terima bagus kasih. ya, bagus jawaban dari Andi Mardaniar terkait dengan prinsip-prinsip rekrutmen, yaitu pertimbangan hukum. Jadi sebenarnya untuk pertimbangan hukum juga ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi dalam proses rekrutmen, akhir dari suatu proses rekrutmen itu adalah diterimanya suatu karyawan dengan penandatanganan kontrak. Nah, di dalam kontrak tersebut ya dijelaskan berbagai hal, apa yang menjadi hak dan kewajiban oleh seorang karyawan dan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari perusahaan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan hukum. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada proses rekrutmen ya. Jadi proses rekrutmen itu intinya adanya jabatan yang kosong sehingga kita atau suatu perusahaan akan melakukan rekrutmen karyawan ya, disertai terlebih dahulu dengan adanya bagian dari perencanaan SDM terkait dengan jabatan-jabatan yang kosong. Kemudian ada juga dari permintaan manajer. Nah, setelah ada penentuan jabatan yang kosong, kemudian ditentukan syarat jabatan. Syarat jabatan juga dari permintaan manajer dan informasi analisis jabatan. Nah, setelah itu barulah ya diadakan rekrutmen yang sesungguhnya sejumlah calon karyawan yang akan kita rekrut. Seperti itu. Nah, kemudian ada sumber dan metode rekrutmen. Nah, sumber internal perusahaan, ada job posting program, ya, seperti tadi, NIAR ya. Kemudian dijelaskan, kemudian departemen employees. Itu. Ada yang saya kirim di chat room, ya. Yang saya kirim di chat room terkait dengan kuis kita hari ini ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, hari ini di pertemuan ini saya menggunakan aplikasi Padlet ya. Jadi nanti tinggal diklik saja. Diklik. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh pengumuman-pengumuman untuk dilaksanakannya rekrutmen ya dari suatu perusahaan. Nah, kalau melihat dari contoh ini kira-kira yang ingin melakukan rekrutmen ini PT apa kira-kira? PT Mulia Inti Pelangi, Bu. Iya, PT Mulia Inti Pelangi ya yang melaksanakan rekrutmen atau membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini ada kualifikasi ya. Kualifikasinya laki-laki perempuan antara umur 25 tahun sampai dengan 30 tahun itu ya. Tugas hari ini saya berikan ini ya, membuat suatu strategi untuk membuka lowongan pekerjaan. Jadi di sini tugasnya ya, membuat lowongan pekerjaan atas perusahaan ya. Nah, metode rekrutmen digunakan oleh PDAM Kota Makassar dalam metode eksternal dengan media iklan berupa internet dan koran, dengan sistem pendaftaran online yaitu melalui website PDAM. Ini kemudian prosedur rekrutmen dimulai dari bidang yang membutuhkan karyawan melaporkan kekosongan jabatan pada direksi, kemudian dari direksi meminta kepada bidang SDM. Dan selanjutnya, nanti ini saya kirimkan tugasnya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, kemudian kuisnya yang tadi juga sudah beberapa yang masuk saya lihat di aplikasi saya ya, itu. Baik adik-adik, terima kasih. Mudah-mudahan pekan depan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.